Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Vicky di sini dalam video Q&A Klimaks kali ini kita akan sama-sama nih membacakan dan menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar materi-materi yang belum dipahami menjelang UTS atau UAS. Dalam video kali ini tentunya kita akan membahas pertanyaan mendekati UAS yaitu dalam materi MPSD bersama kita. Disimak videonya. Halo teman-teman semua. Jadi kita di sini udah kedatangan tutor MPSD kita nih. Jadi di sini bersama Saura, aku akan tanya jawab seputar pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin teman-teman semua buat ngebantu teman-teman semua menjelang UAS MPSD. Nah, di sini kita udah kedatangan kakak tutor ClickFit kita yaitu Saura. Halo Saura. Halo Vicky. Oke, gimana nih Saura kabarnya? Baik. Biasa aja kabarnya sih. Vicky gimana? Alhamdulillah baik juga ya. Walaupun mau UAS ya mungkin kita agak hektik juga ya mempersiapkan. Iya, lumayan. Oke, kayak udah siap nih Saura juga buat ngejawabin pertanyaan-pertanyaannya. Kalau gitu aku langsung mulai aja kali ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Oke, di sini ada pertanyaan nih. Sejauh ini aku masih bingung banget nih Kak dengan materi standar deviasi dan interpolasi. Mungkin bisa dikasih tahu Kak penjelasannya gimana? Oke. Mungkin aku sebentar ya. Gue share screen ya. Oke. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama mungkin aku tunjukin beberapa slide bentar. Oke, jadi pertama kan masih bingung tentang standar deviasi ya. Jadi pertama kita ulang lagi yang sempat dibahas di salah satu video ClickFit-nya. Standar deviasi itu nilai yang paling sering digunakan untuk menunjukkan variabilitas atau dispersi nilai dari suatu data yang kita punya. Terus dia merupakan rata-rata jarak nilai-nilai yang ada di data dari min-nya. Terus jadi semakin besar nilai standar deviasi, itu berarti dispersi nilainya itu juga semakin besar gitu. Jadi kalau misalnya kita punya distribusi dengan standar deviasi 5, itu variabilitas nilai-nilainya atau dispersinya itu juga akan lebih besar atau lebih lebar gitu dispersinya dibandingkan kalau kita punya data yang standar deviasinya itu cuma 3 gitu. Terus karena mungkin masih bingung, sebenarnya untuk bisa ngertiin standar deviasi dengan lebih jelas, itu menurut aku kita juga harus mulai dari mengerti cara mencari varian sama squared deviation. Karena kalau misalnya kita lihat di rumusnya standard deviation di sini, kan dia tuh akar dari variance. Dan variance sendiri rumusnya itu mencakup sum of squared deviation. Jadi itu juga harus dingertiin. Kalau aku inget dulu, jujur aku juga paling susah itu mungkin ngertiin sum of squared deviation ya, karena kadang beda soal itu dia pakai rumus yang beda. Di sini kan aku juga udah masukin 2 rumus sum of squared deviation. Jadi kalau misalnya emang bingung, mungkin sebelum UAS buat persiapan itu bisa banyakin latihan soal yang sum of squared deviation itu dipakai kemana. Nanti untuk standard deviation tinggal kayak dimasukin aja gitu. Ya, terus untuk interpolasi sebenarnya dia tuh udah sempat dijelasin secara detail di salah satu video ClickFit MPSD sebelumnya. Itu kalau ada yang masih bingung terus mau lihat lebih jelas lagi, bisa aja lihat di video yang ini. Thumbnailnya ini, terus judulnya itu ClickFit MPSD Introduction to Statistics. Kalau mau di skip bisa langsung aja skip ke yang menit 5. Dia tuh kayak gini front screen-nya, slide pertama di presentasinya. Dan untuk mengingat kembali, interpolasi itu metode yang digunakan untuk mencari tahu suatu nilai yang tidak diketahui menggunakan nilai-nilai yang diketahui. Jadi misalnya kita punya tabel kayak gini, terus kita disuruh cari cumulative percentage untuk nilai misalnya 3,7 gitu. Kita bisa pakai
data yang kita punya di X-Samenan 3 sama X-Samenan 4. Tapi mungkin di video Q&A ini aku nggak terlalu jelasin detail cara ngerjainnya karena nanti bakal terlalu panjang ya Fik ya. Jadi kalau ada yang masih bingung bisa langsung aja nonton video yang di sini. Itu udah lengkap kok. Gitu. Gitu aja sih kalau untuk standard deviation sama interpolasi. Oke, gue stop share ya. Oke, tadi kayak udah jelas banget ya, dijelasin juga tentang standar deviasi. Itu tuh ada persamaannya juga sama beberapa, harus paham dulu kali ya beberapa rumus sebelumnya. Tadi juga Saura udah sempat jelasin, jadi mungkin teman-teman bisa juga diputar lagi videonya dan sambil dibaca juga ya bukunya sama catatannya supaya lebih memahami. Dan untuk yang interpolasi tadi, itu sebenarnya juga ada tuh jadi klik-klik, jadi mungkin teman-teman semua bisa nonton ulang lagi, dipahamin, jangan sampai kelewat video-video clickbait setelah UTS-nya. Mungkin itu akan membantu teman-teman semua untuk memahami materi MPSD ini. Oke, kalau kayak gitu aku lanjut ya Saura ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Ini ada pertanyaan nih, konstruk itu apa ya Kak? Oke, konstruk. Konstruk mungkin sering dibingungin sama konsep ya. Kalau konsep kan sesuatu yang kayak masih luas banget gitu. Kalau konstruk itu dia juga masih luas juga sih. Dia tuh sebenarnya variabel yang intangible. Jadi dia variabel yang belum bisa diukur. Makanya masih disebut dengan konstruk. Jadi mungkin buat contoh konstruk itu kayak misalnya motivasi atau agresi. Kalau kita dengar kata-kata ini kan kita tahu ini itu apa dan kita tahu motivasi itu apa, tahu agresi itu apa. Tapi ini masih terlalu general sama terlalu luas. Jadi mungkin ada pertanyaan yang nanti bakal muncul kayak gimana cara ngukurnya, kayak terus dengan motivasi sama agresi ini kita maksudnya mau cari apa gitu. Apakah kita bakal ngukur motivasi pakai ngelihat misalnya keaktifan siswa di kelas, atau misalnya kita mau ngukur motivasi itu pakai misalnya dari menggunakan skala terus kita cari total score-nya. Makanya kalau kita punya konstruk karena dia terlalu luas dan masih nggak terlalu jelas, kita harus cari operational definition-nya. Pasti kalian juga udah sempat diajarin di kelas kan cara nyari operational definition itu gimana gitu. Jadi secara singkat, konstruk itu variabel intangible yang masih terlalu luas dan belum bisa diukur. Oke, berarti kalau misalkan aku boleh rangkum sedikit, jadi konstruk itu tadi ya variabel intangible atau nggak bisa langsung diukur. Kita nggak bisa langsung ukur itu secara langsung ya, ibaratnya kayak mungkin itu sesuatu yang covered ya, sesuatu yang covered, dan nanti dengan adanya pengukuran dengan alat tes psikologis juga ataupun dengan tadi yang juga ada disampaikan sama Saura menggunakan skala dan segala macamnya, baru timbul tuh perilaku covernya, dan itu juga memerlukan definisi operasional kayak gitu ya Saura berarti. Iya betul. Oke, kalau gitu aku lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya nih, kalau UAS itu lebih banyak ngitungnya atau materinya sih Kak? Oke, jadi seingatku kalau misalnya mungkin Vicky pengalamannya agak beda, boleh ditambah-tambahin juga ya. Kalau seingat aku, yang paling banyak itu hitung-hitungannya. Itu harus kerjanya itu main cepat. Kalau teori, aku lupa inget jujur kalau teori itu muncul atau enggak. Tapi kalau memang muncul, itu kalau nggak salah itu masih berhubungan sama rumusnya juga. Jadi kayak misalnya ditanya dengan nilai-nilai gini, kalau misalnya sampelnya ditambahin, dia bakal gimana mempengaruhi standar deviasinya gitu. Jadi kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Terus buat UAS, aku dulu itu juga sempet dikasih data, terus harus diolah gitu pakai SPSS. Terus jawab beberapa pertanyaan gitu. Aku dulu gitu. Kalau Vicky gimana dulu? Kurang lebih sama sih kalau misalkan buat proporsi yang hitung-hitungan sama teori ya. Mungkin hitung-hitungannya juga nggak terlalu banyak, tapi lebih ke dari konsep si rumus yang tadi udah Saura bilang juga, itu kayak gitu sih. Tapi
Mungkin bedanya kalau di aku kita nggak disuruh ngitung pakai SPSS kayak gitu sih. Tapi so far tadi proporsi soalnya sama kok, mungkin lebih banyak teori ya, kayak konsep rumusnya, kayak misalkan yang tadi Sarah udah bilang juga, kalau misalkan ini ditambahin akan jadi kayak gimana, kayak gitu. Terus biasanya lebih ke banyak interpretasi dari ada dikasih tabel, nanti kita suruh interpretasi, kayak gitu ya. Jadi mungkin paling penting harus ngertiin rumusnya ya. Benar. Oke, kalau gitu nih ada pertanyaan ini sebenarnya masih berhubungan sih sama pertanyaan yang sebelumnya. Ini dia nanya, kalau misalkan bahan UAS itu, sebentar, apakah yang diuji untuk UAS ada bahan statistiknya saja atau bakal ada yang lebih dari itu, Kak? Ya sama kayak tadi, statistiknya iya. Yang lebih dari itu paling kayak aku nggak inget apa ya. Abis UTS udah banyak statistik ya? Lebih banyak statistiknya gitu. Kalau misalnya ngomong ya paling tentang rumus, kalau dipikir-pikir rumus itu juga termasuk statistik kan. Jadi lebih banyak ke statistiknya sih. Oke, mungkin teman-teman semua udah bisa mempersiapkan ya materi-materi yang udah dikasih sama dosennya di kelas, nonton video yang dikasih sama tim pengajar juga, supaya bisa membantu teman-teman semua menghadapi UAS. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir. Gimana sih Kak menghadapi UAS? Mungkin ada tips and triknya. Tipsnya itu hafalin rumus. Karena ya seperti yang tadi aku sama Vicky udah bilang, lebih banyak kayak ya hitung-hitungan banyak. Kalau misalnya nggak hitung-hitungan pun itu masih berhubungan sama rumus-rumusnya. Jadi mungkin kayak coba tulis ulang aja rumusnya gitu. Terus ditulis, dihafal sampai bener-bener hafal. Tapi jangan ngafalin doang, kalau jadi ngertiin juga lah kapan harus pakai rumus yang mana gitu. Terus trik dalam mengerjakan itu paling sama kayak misalnya ujian-ujian lain, ya kerjain dulu yang lebih gampang. Jangan terlalu buang waktu di soal-soal yang susah. Dan mungkin yang terakhir, berdoa. Udah, itu aja sih. Semoga tipsnya membantu ya. Soalnya jujur, kayak waktu udah materi yang statistik tuh, kita harus betulan paham sama konsep rumus saya, supaya nggak cuma bisa pakai doang, tapi harus tahu kapan digunain, terus maksud dari rumusnya itu apa. Karena kayaknya banyak yang suka ngarah-ngarah ke konsep rumus dibanding buat implementasi rumusnya gitu ya, Saura. Oke, terima kasih banget nih Saura. Berarti pertanyaannya udah kerjawab semua. Semoga bisa membantu teman-teman angkatan 2021 bisa menjalani UAS MPSD-nya ya. Dan mau ngucapin terima kasih juga nih Saura udah mau bikin video clickbait selama 1 semester ini ya, udah ngebantu sebelum UAS, sebelum UTS, mau UTS, setelah UTS, menjelang UAS juga, sampai mau bikin video Q&A ini. Semoga banyak yang terbantu, dan aku pasti percaya banget karena ada yang bilang ke aku videonya banyak yang ngebantu juga buat banyak belajar, dan antusiasme teman-teman buat tanya pun itu bisa terlihat ya kalau misalkan video yang ini sangat membantu. Oke, mungkin Sora dia mau diucapin nih buat terakhir kali. Karena pertama pasti good luck buat UTS-nya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan mungkin yang kedua, aku mau bilang makasih untuk teman-teman yang udah selalu ngikutin ClickFit MPSD selama ini. Dan aku mau minta maaf kalau misalnya selama menyampaikan materi mungkin ada yang kurang jelas, atau ada yang sesuatu yang aku sampaikan yang mungkin kurang berkenan gitu. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di clickbait berikutnya. Ya.